Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Rahmawati dengan NIM 105200262. Akan melaksanakan ujian komprehensif tingkat Fakultas Syariah. Yang pertama, dengan soal membacakan 5 ayat dan 3 hadis tentang fikih ibadah. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wassolawati khusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah semua sholat 5 waktu dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang kedua yaitu Quran surah Qaf ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Fasahbi ala ma yaquluna wasahabbi birabbika qabla qulu'i syamsi wa qabla ghurub. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, surah Qaf ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud. Artinya, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Yang keempat, Quran surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Husni amwalihi wasodaqatan tutohiruhu wa tuzakkihim biha sholli alaihim inna sholata zakunun lahu wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan, dan berdoalah untuk mereka yang mana sesungguhnya doamu itu untuk menenteramkan jiwa bagi mereka, yang mana Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa asqa marrokiin. Artinya, tegakkanlah sholat, tegakkan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang selanjutnya hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hubiba hilayya midan dunya isya'u watibu qura'atu aini fishula. Yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah aku penyejuk hatimu sebagai ibadah sholat. Yang kedua itu hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amru sholat. Yang artinya, dahulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendirikan sholawat. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim.
fa inna uratan fi rozmanna hajjatu, yang artinya sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat dan 3 hadis tentang muamalah. 1. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil qufur uhillalakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillas saidi wa antum innallah hayyakumul mayurim. Artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, perjanjian sesama manusia. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yahamkullah riba wa yurbi wassadaqati wallahu yuhibbul kulla kafarin asyir. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang dan tetap dalam kekafiran yang mana selalu berbuat dosa. 3. Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmatan inna fi zalika yaqaumin yafkafarun. Artinya, dan diantaranya tanda-tanda kuasanya, Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat kaum-kaum yang berfikir. Surat yang keempat, surat An-Nur ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalu ala tulhina rijawatu wala bay'un an zikrullahi wa qami sholawati wa ita'i zakati yahafuna yauma hafut tatakalo fi kulubu wa absar. Artinya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan jual beli dari pengingat Allah akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut ketika mereka pada hari kiamat. Surat An-Nisa ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tahuzunahu wa qad afda ba'dukum illa ba'di wa ahana minkum mizza walizan. Artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya padahal kamu
menggauli satu sama lain, dan sebagai istri-istri membuat perjanjian ikatan pernikahan denganmu. Ketiga, hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah alaihi wasallam tasalat satan haqqo wallahi awanahum al mujahidun fi sabilillahi wal muqatibi allazi yuridu adai wa nikahu allazi yuridun afafi. Artinya, dari artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 3 perkara yang Allah wajibkan dari pertolongan, yakni mujahid di jalan Allah dan hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya, dan orang yang menikah demi menjaga kehormatannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduqal aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina fasyuhada. Yang artinya, dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan suhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Man tajawaja faqawat dia nisfal ibadah. Artinya, siapa yang menikah maka Allah memberikannya setengah ibadah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Perbedaannya diantaranya, berdasarkan sumber, syariah berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih berasal dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, berdasarkan sifat. Syariah bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental. Yang ketiga, berdasarkan bidang kajiannya. Syariah mengatur tentang akidah, ibadah, dan sedangkan fikih terbatas hanya pada amalia atau perbuatan manusia. Adapun hubungan di antara keduanya, secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan dicampuri dengan daya nalar atau istihaj. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.